Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anisha Putri Utami dengan NIM 1905151001. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materialitas dan resiko. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama mengenai materialitas. FASB mendefinisikan materialitas sebagai berikut. Besarnya penghapusan atau salah saji informasi akuntansi yang dengan memperhitungkan situasinya menyebabkan pertimbangan seseorang yang bijaksana yang mengandalkan informasi tersebut mungkin akan berubah atau terpengaruh oleh penghapusan atau salah saji tersebut. Karena tanggung jawab menentukan apakah laporan keuangan salah saji secara material. Auditor harus berdasarkan temuan salah saji yang material, menyampaikan hal itu kepada klien sehingga bisa dilakukan tindakan koreksi. Jika klien menolak untuk mengoreksi laporan keuangan itu, auditor harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar, tergantung pada seberapa material salah saji tersebut. Selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam menerapkan materialitas. Terdapat 5 langkah dalam menerapkan materialitas. Langkah pertama yaitu menetapkan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Langkah kedua, menentukan materialitas kinerja. Langkah pertama dan langkah kedua merupakan langkah untuk merencanakan luasnya pengujian. Selanjutnya langkah ketiga yaitu mengestimasi total salah saji dalam segmen. Langkah keempat, mengestimasi salah saji gabungan. Langkah kelima, membandingkan estimasi salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas. Langkah ketiga, keempat, dan kelima merupakan langkah untuk mengevaluasi hasil-hasil. Selanjutnya mengenai materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan materialitas ialah yang pertama, materialitas adalah konsep yang bersifat relatif ketimbang absolut. Yang kedua, tolak ukur yang diperlukan untuk mengevaluasi materialitas. Yang ketiga, faktor-faktor kualitatif yang juga mempengaruhi materialitas. Selanjutnya, menentukan materialitas kinerja. Mengacu pada proses penentuan materialitas kinerja sebagai alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas, auditor menghadapi 3 kesulitan utama dalam mengalokasikan materialitas pada akun-akun neraca. Yang pertama, auditor memperkirakan akun-akun tertentu mengandung lebih banyak salah saji dibanding akun lainnya. Yang kedua, baik lebih salah saji maupun kurang saji harus dipertimbangkan. Yang ketiga, biaya audit relatif mempengaruhi pengalokasian ini. Dari ketiga kesulitan tersebut, jadi penting untuk selalu mengingatkan bahwa pada akhir audit, auditor harus menggabungkan semua salah saji akrual dan yang diestimasi, lalu membandingkannya dengan mempertimbangkan pendahuluan tentang materialitas. Dalam menentukan tingkat materialitas kinerja, auditor berupaya untuk melaksanakan audit seefisien mungkin. Estimasi salah saji dan membandingkan dengan pertimbangan pendahuluan. Ketika melaksanakan prosedur audit untuk setiap segmen audit, auditor membuat kertas kerja untuk mencatat semua salah saji yang ditemukan. Salah saji yang ditemukan dalam suatu akun dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, salah saji yang diketahui. Salah saji yang diketahui adalah salah saji dalam akun yang jumlahnya dapat ditentukan oleh auditor. Sebagai contoh, ketika mengaudit properti, pabrik, dan peralatan, auditor mungkin mengidentifikasi lease peralatan yang dikapitalisasi, padahal seharusnya dibebankan karena merupakan lease operasi. Yang kedua, salah saji yang mungkin. Salah saji yang mungkin terbagi menjadi 2 jenis. Jenis pertama yaitu salah saji yang berasal dari perbedaan antara pertimbangan manajemen dan auditor tentang estimasi saldo akun. Contohnya adalah perbedaan estimasi penyisian untuk piutang tak tertagih atau kewajiban garansi. Jenis yang kedua adalah proyeksi salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel dari suatu populasi. Sebagai contoh, asumsikan auditor menemukan 6 salah saji yang dilakukan oleh klien dalam sampel yang terdiri atas 200 barang ketika menguji biaya persediaan. Auditor menggunakan salah saji tersebut untuk mengestimasi total salah saji yang mungkin dalam persediaan. Selanjutnya, resiko audit. Standar auditing mengharuskan auditor memahami entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya.
untuk menilai resiko salah saji yang material dalam laporan keuangan klien. Model resiko audit membantu auditor memutuskan seberapa banyak dan jenis apa yang harus dikumpulkan dalam setiap siklusnya. Model ini biasanya dinyatakan sebagai berikut. PDR sama dengan AAR per IR kali CR, di mana PDR adalah resiko deteksi yang direncanakan, AAR adalah resiko audit yang dapat diterima, IR adalah resiko inherent, CR adalah resiko pengendalian. Selanjutnya, komponen model resiko audit. Terdapat 4 komponen model resiko audit. Yang pertama, resiko deteksi yang direncanakan. Adalah resiko bahwa bukti audit untuk suatu tujuan audit akan gagal mendeteksi salah saji yang melebihi materialitas kinerja. Ada 2 hal penting yang harus diketahui tentang resiko deteksi yang direncanakan. Resiko deteksi yang direncanakan tergantung pada 3 faktor lain dalam model risiko audit. Resiko ini akan berubah hanya jika auditor mengubah salah satu dari faktor-faktor model resiko. Yang kedua, resiko inherent adalah pengukuran penilaian auditor atas kerentanan asersi salah saji yang material sebelum memperhitungkan keefektifan pengendalian internal. Jika auditor menyimpulkan bahwa kemungkinan besar akan ada salah saji dengan mengabaikan pengendalian internal, auditor akan menyimpulkan bahwa resiko inherent adalah tinggi. Pengendalian internal diabaikan dalam penetapan resiko inherent karena pengendalian internal ini diperhitungkan secara terpisah dalam model risiko audit sebagai risiko pengendalian. Yang ketiga, resiko pengendalian ialah mengukur penilaian auditor mengenai resiko bahwa salah saji yang material akan terjadi dalam suatu asersi dan tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal klien. Yang keempat, resiko audit yang dapat diterima adalah ukuran kesediaan auditor untuk menerima bahwa laporan keuangan mungkin mengandung salah saji yang material setelah audit selesai, dan pendapat wajar tanpa pengecualian telah dikeluarkan. Apabila auditor memutuskan resiko audit yang dapat diterima lebih rendah, auditor ingin lebih yakin bahwa laporan keuangan tidak disalah sajikan secara material. Resiko 0 berarti yakin sekali, dan resiko sebesar 100% berarti sama sekali tidak yakin. Perbedaan antara resiko-resiko dalam model resiko audit yang mencolok menyangkut bagaimana auditor menilai keempat faktor resiko dalam model resiko audit. Selanjutnya, menilai resiko audit yang dapat diterima. Resiko penugasan adalah resiko bahwa auditor atau kantor akuntan publik akan menderita kerugian setelah audit selesai. Walaupun laporan audit sudah benar, faktor-faktor yang mempengaruhi resiko audit yang dapat diterima ialah 1. Derajat ketergantungan pemakai eksternal pada laporan keuangan. Yang kedua, kemungkinan bahwa klien akan mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit dikeluarkan. Dan yang ketiga, evaluasi auditor atas integritas manajemen. Selanjutnya, menilai resiko inherent. Auditor harus mempertimbangkan beberapa faktor utama ketika menilai resiko inherent. Yang pertama, sifat bisnis klien. Resiko inherent untuk akun-akun tertentu dipengaruhi oleh sifat bisnis klien. Sebagai contoh, produsen alat-alat elektronik menghadapi kemungkinan keusangan persediaan yang lebih besar ketimbang yang dihadapi pabrik baja. Resiko inherent mungkin sangat bervariasi dari satu bisnis ke bisnis lainnya untuk akun-akun seperti persediaan, piutang usaha dan pinjaman, serta properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, hasil audit sebelumnya. Salah saji yang ditemukan dalam audit tahun sebelumnya dapat saja terjadi lagi dalam audit tahun berjalan, karena banyak jenis salah saji bersifat sistemis, dan organisasi seringkali lambat dalam mengadakan perubahan untuk menghilangkan salah saji tersebut. Yang ketiga, penugasan awal versus penugasan berulang. Auditor akan memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang kemungkinan salah saji setelah mengaudit klien selama beberapa tahun. Tidak adanya hasil audit tahun sebelumnya akan menyebabkan sebagian besar auditor menilai resiko inherent yang lebih tinggi pada audit awal ketimbang pada penugasan berulang, di mana sebelumnya tidak ditemukan salah saji yang material. Kebanyakan auditor menetapkan resiko inherent yang tinggi pada tahun pertama audit dan menguranginya pada tahun-tahun berikutnya setelah memahami klien. Yang keempat, pihak terkait.
Transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta antara manajemen dan entitas perusahaan adalah contoh transaksi dengan pihak terkait sebagaimana didefinisikan oleh standar akuntansi. Yang kelima, transaksi non-rutin atau kompleks. Transaksi-transaksi yang tidak biasa bagi klien atau melibatkan kontrak yang panjang dan kompleks lebih besar kemungkinannya dicatat secara salah ketimbang transaksi rutin. Karena klien seringkali belum berpengalaman mencatat transaksi non-rutin itu. Sebagai contoh meliputi kerugian akibat kebakaran, akuisisi properti utama, pembelian investasi yang kompleks, dan beban restrukturisasi yang berasal dari operasi yang dihentikan. Yang keenam, pertimbangan yang diperlukan untuk mencatat saldo akun dan transaksi dengan tepat. Banyak saldo akun seperti investasi tertentu yang dicatat pada nilai wajar, penyisian untuk piutang tak tertagih, persediaan yang usang, kewajiban pembayaran garansi, penggantian aset besar-besaran versus penggantian parsial, serta cadangan kerugian pinjaman bank memerlukan estimasi dan banyak pertimbangan manajemen. Karena saldo dan transaksi ini membutuhkan banyak pertimbangan, kemungkinan salah saji meningkat, dan akibatnya auditor harus memperbesar resiko inheren. Yang ketujuh, unsur-unsur populasi. Setiap item-item yang membentuk total populasi seringkali juga mempengaruhi ekspektasi auditor mengenai salah saji yang material. Sebagian besar auditor menggunakan resiko inheren yang lebih tinggi untuk piutang usaha, yang sebagian besar rekeningnya sudah lama jatuh tempo daripada yang sebagian besar akunnya lancar. Selanjutnya, faktor-faktor yang berkaitan dengan pelaporan keuangan yang curang dan misapropriasi aset. Menurut konsep maupun praktik memang sulit memisahkan faktor-faktor resiko kecurangan menjadi resiko audit yang dapat diterima, resiko inheren, atau resiko pengendalian. Sebagai contoh, manajemen yang tidak memiliki integritas dan termotivasi untuk menyalah-sajikan laporan keuangan merupakan salah satu faktor dalam resiko audit yang dapat diterima, selain dapat juga mempengaruhi resiko pengendalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan resiko dengan bukti serta faktor-faktor yang mempengaruhi resiko. Terdapat dua cara yang dapat dipakai auditor untuk mengubah audit guna merespon resiko. Yang pertama, penugasan mungkin membutuhkan staf yang lebih berpengalaman. Untuk setiap penugasan, kantor akuntan publik harus menugaskan staf yang berkualifikasi. Yang kedua, penugasan akan direview secara lebih saksama daripada biasanya. Kantor akuntan publik harus memastikan bahwa file audit yang mendokumentasikan rencana auditor, bukti yang dikumpulkan serta kesimpulan, dan masalah-masalah lain dalam audit direview dengan memadai. Bila resiko audit yang dapat diterima rendah, seringkali harus dilakukan review yang lebih ekstensif, termasuk review oleh personil yang tidak ditugaskan dalam penugasan itu. Berikut gambar yang menjelaskan mengenai hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi resiko dengan resiko dan resiko dengan bukti yang direncanakan. Sekian penjelasan saya mengenai materialitas dan resiko. Jika terdapat kesalahan saya dalam menyampaikan penjelasan mengenai materi tersebut, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.